kasih. Saya merasa tersanjung bisa berada di sini di acara wisuda Anda dari salah satu universitas terbaik di dunia. Untuk sejujurnya, saya tidak pernah lulus kuliah dan saat ini paling terdekat saya pada wisuda. Hari ini saya ingin menceritakan 3 kisah dalam kehidupan saya. Itu saja, bukan hal besar, hanya 3 kisah. Cerita pertama yaitu tentang saling menghubungkan titik-titik dalam hidup. Saya keluar dari Universitas Reed setelah 6 bulan dan kembali lagi selama 18 bulan atau lebih sampai saya benar-benar berhenti kuliah. Jadi mengapa saya berhenti kuliah? Itu berawal sejak sebelum saya dilahirkan. Ibu kandung saya waktu itu masih muda dan tidak menikah, lulusan akademi, dan dia memutuskan agar saya diadopsi oleh orang lain. Menurut dia, saya harus diadopsi orang-orang sarjana sehingga segalanya sudah dipersiapkan agar saya diadopsi oleh seorang pengacara dan istrinya. Namun mereka berubah pikiran ingin memiliki anak perempuan setelah saya lahir. Jadi orang tua saya sekarang waktu itu masih dalam daftar tunggu adopsi anak dan mendapat telepon yang menanyakan kami memiliki anak laki-laki yang tidak diharapkan, apakah Anda menginginkannya? Kata mereka tentu saja. Kemudian hari ibu kandung saya tahu kalau ibu angkat saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah saya juga tidak pernah lulus SMA. Sehingga dia menolak untuk menandatangani surat adopsi. Dan dia baru mau memberi saya beberapa bulan setelah orang tua saya berjanji akan menguliahkan saya. Inilah permulaan dari kehidupan saya. Dan 17 tahun kemudian saya masuk kuliah dan memilih akademi yang hampir semahal Stanford. Sehingga orang tua saya menggunakan seluruh tabungannya untuk membayar uang kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya melihat tidak ada gunanya kuliah. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan dalam hidup dan berpikir bagaimana kuliah bisa membantu saya menemukan jawaban. Dan disinilah saya menghabiskan semua uang yang sudah dikumpulkan orang tua saya selama hidup mereka. Jadi saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan yakin bahwa segalanya akan baik-baik saja. Saat itu saya takut, tapi jika diingat kembali, sepertinya berhenti kuliah itu adalah satu keputusan yang baik yang pernah saya buat. Begitu saya berhenti, saya tidak mengambil mata kuliah yang tidak disukai dan memilih mata kuliah yang menurut saya menarik. Segalanya tidak begitu indah pada waktu itu, dan saya tidak memiliki kamar asrama sehingga saya harus tidur di lantai kamar teman saya. Saya membeli makan dengan menukarkan botol Coca-Cola untuk uang 5 sen. Dan setiap minggu malam saya harus berjalan melintasi kota sejauh 7 mil untuk bisa mendapatkan makan malam yang layak di kuil Hare Krishna. Dan saya menyukai itu. Saya melewati banyak hal dan mengikuti rasa ingin tahu saya dan intuisi saya yang ternyata menjadi sangat berharga untuk kemudian hari. Ada salah satu contohnya. Pada waktu itu, Universitas College menawarkan mungkin cara membuat kaligrafi terbaik di negara ini. Melalui setiap poster di kampus, setiap label digambar, sungguh sangat indah kaligrafi buatan tangannya. Karena saya sudah berhenti kuliah dan tidak diharuskan mengambil kelas reguler, saya memutuskan untuk mengikuti kelas kaligrafi dan belajar bagaimana membuatnya. Saya belajar contoh tulisan serif dan sans serif, belajar memvariasikan jumlah spasi antara kombinasi huruf yang berbeda, belajar bagaimana membuat tipografi yang bagus. Itu sangat indah, bersejarah, bernilai tinggi, dan bahkan ilmu pengetahuan tidak dapat memahaminya. Dan menurut saya sungguh menakjubkan. Bahkan saya tidak berharap melakukan ini akan menjadi pekerjaan saya. Tapi 10 tahun kemudian ketika kami merancang desain pertama untuk komputer Macintosh, harapan itu muncul. Dan kami merancang komputer Mac pertama dan dengan tipografi yang sangat indah. Jika saya tidak pernah berhenti kuliah, saya tidak mungkin akan mendapatkan kelas itu dan Mac mungkin tidak pernah memiliki beragam jenis huruf. Karena Windows hanya meniru Mac, sepertinya tidak ada komputer pribadi yang memiliki hal seperti itu. Kalau saya tidak pernah drop out, saya tidak akan pernah ikut dalam kelas kaligrafi dan komputer pribadi mungkin tidak akan ada
tipografi yang indah seperti sekarang. Semasa masih di kampus, tentu saja mustahil untuk dapat saling menghubungkan semua titik ke masa depan. Sekali lagi, kita tidak dapat saling menghubungkan titik ke masa depan, kita hanya bisa melihat titik-titik tersebut. Kita hanya bisa melihat hubungan antar titik itu dengan menoleh ke belakang. Jadi kita harus yakin bahwa entah bagaimana caranya titik itu akan saling terhubung. Dan kita harus punya keyakinan terhadap sesuatu, baik itu perasaan, takdir, kehidupan, karma, atau apa saja. Karena dengan percaya bahwa titik itu akan terhubung di kemudian hari, akan menimbulkan percaya diri untuk mengikuti kata hati kita. Bahkan ketika kita sedang berada di jalur yang tidak mulus, pendekatan ini tidak pernah mengecewakan dan telah membuat perbedaan dalam hidup saya. Cerita saya yang kedua adalah tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung bisa menemukan sesuatu yang saya sukai di masa awal-awal hidup saya. Woz dan saya memulai Apple di garasi rumah orang tua saat saya berumur 20 tahun. Kami bekerja keras dalam 10 tahun. Dan Apple berkembang dari hanya kami berdua dalam sebuah garasi menjadi sebuah perusahaan senilai $2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Setahun sebelumnya, kami baru saja meluncurkan ciptaan terbaik kami, Macintosh, dan waktu itu saya baru berusia 30. Lalu saya dipecat. Tapi bagaimana saya bisa dipecat dari perusahaan yang saya dirikan sendiri? Karena saat Apple berkembang, kami memperkerjakan seorang yang waktu itu saya pikir sangat berbakat. Tapi tahun-tahun pertama semua berjalan lancar, tapi kemudian visi misi masa depan kami mulai berbeda arah, dan akhirnya kami bertengkar. Dan saat itu Dewan Direktur memihak kepadanya. Akhirnya saya keluar di usia 30 tahun, dan saya benar-benar keluar secara terbuka. Apa yang selama ini menjadi fokus seluruh kehidupan masa dewasa saya hilang, dan itu sangat menghancurkan saya. Selama beberapa bulan saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa telah mengecewakan generasi perbisnis sebelum saya karena saya telah menjatuhkan tongkat estafet yang telah diteruskan kepada saya. Waktu itu saya bertemu dengan David Packard dan Bob Noyce, dan mencoba minta maaf karena sudah mengacaukan segalanya. Saya benar-benar gagal di mata publik di mata publik, dan bahkan pernah terpikirkan untuk lari dari Valley. Namun perlahan saya mulai menyadari sesuatu. Saya masih mencintai apa yang saya lakukan. Perubahan yang terjadi di Apple sama sekali tidak mengubah apapun. Saya pernah ditolak, tapi saya masih mencintai apa yang saya lakukan. Jadi saya putuskan untuk memulai kembali. Waktu itu saya tidak menyadarinya, tapi ternyata dipecat dari Apple adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Beban menjadi sukses berganti menjadi rasa ringan karena kembali menjadi pemula yang tidak terlalu yakin tentang apapun. Ini membebaskan saya untuk dapat memasuki salah satu masa-masa paling kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun setelahnya, saya memulai sebuah perusahaan yang dikenal dengan nama Next. Lalu perusahaan lain bernama Pixar, dan juga jatuh cinta dengan seorang wanita luar biasa yang kemudian menjadi istri saya. Pixar terus melaju dan kemudian penciptaan film animasi komputer pertama di dunia, yaitu Toy Story, dan kini merupakan studio animasi paling berhasil di dunia. Sebuah perkembangan tak terduga juga menyebabkan Apple membeli Next, dan akhirnya saya kembali lagi ke Apple. Teknologi yang kami kembangkan di Next menjadi pusat kebangkitan Apple, dan Lauren dan saya membina keluarga yang indah bersama. Saya cukup yakin bahwa semua ini tidak akan terjadi kalau saja waktu itu saya tidak dipecat dari Apple. Itu benar-benar obat yang rasanya sangat tidak enak, tapi sepertinya sangat diperlukan oleh pasien. Kadang hidup seolah menghantam kepala dengan
kepala kita dengan batu bata. Tapi jangan hilang keyakinan. Saya telah diyakinkan bahwa satu-satunya yang membuat saya tetap bertahan hidup adalah karena saya mencintai apa yang saya lakukan. Dan temukanlah apa yang kalian cintai. Itu berlaku untuk pekerjaan, sama halnya seperti percintaan. Kelak pekerjaan akan mengisi sebagian besar kehidupan kalian. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar merasa puas adalah dengan meyakini bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah pekerjaan yang hebat. Dan satu-satunya cara melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kalian lakukan. Kalau kalian belum menemukan, teruslah mencari dan jangan berhenti. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan kata hati, kalian akan tahu ketika nanti kalian sudah menemukannya. Dan seperti halnya sebuah hubungan luar biasa dimanapun, semuanya akan menjadi semakin baik dan lebih baik seiring perkembangan waktu. Jadi teruslah mencari sampai kalian menemukannya dan jangan berhenti. Dan yang ketiga yaitu adalah tentang kematian. Ketika saya 17 tahun, saya pernah membaca sebuah kutipan, jika kamu menjalani setiap hari seolah itu hari terakhirmu, maka suatu hari itu bisa jadi benar. Kutipan ini berkesan bagi saya dan sejak itu, selama 33 tahun terakhir, setiap pagi, saya selalu menatap cermin dan bertanya kepada diri saya sendiri, kalau hari ini adalah hari terakhir saya hidup, akankah saya tetap melakukan apa yang saya lakukan hari ini? Dan kalau jawabannya terus-menerus tidak selama berhari-hari, saya tahu akan ada sesuatu yang harus saya ubah. Mengingat bahwa saya akan mati adalah cara terpenting yang pernah saya temui dalam membantu saya membuat keputusan besar dalam hidup. Karena nyaris semuanya, entah itu harapan dari luar, kebanggaan, ketakutan maju atau gagal, semuanya akan sirna di hadapan kematian dan hanya menyisakan apa yang benar-benar penting saja. Mengingat kita akan mati adalah cara yang paling baik untuk saya untuk menghindari jebakan pemikiran bahwa kita akan kehilangan sesuatu. Kita sudah tidak punya apa-apa, tidak ada alasan untuk tidak mengikuti kata hati. Sekitar setahun lalu, saya didiagnosa terkena kanker. Saya menjalani proses scanning pada pukul 7.30 pagi, dan hasilnya jelas menunjukkan bahwa saya mempunyai tumor di bagian pankreas. Saya bahkan tidak tahu apa itu pankreas. Para dokter mengatakan ini hampir pasti sejenis kanker yang tidak bisa disembuhkan. Dan hidup saya tidak akan lebih dari 3 hingga 6 bulan. Dokter saya menyarankan untuk pulang dan menyelesaikan semua urusan saya. Dan ini seperti isyarat dari dokter untuk mengisyaratkan kematian. Ini artinya berusaha menceritakan kepada anak-anak kita apa yang harusnya disampaikan dalam masa 10 tahun, dalam masa hanya beberapa bulan. Ini artinya memastikan adanya persiapan agar semuanya menjadi semudah mungkin bagi keluarga. Ini artinya mengucapkan selamat tinggal. Sekalian saya terus memikirkan diagnosa dokter itu, dan di malam harinya saya menjalani biopsi, yaitu sebuah proses di mana sebuah endoskop dimasukkan lewat tenggorokan, terus masuk ke perut, melewati usus, lalu pankreas saya ditusuk dengan jarum untuk mengambil sejumlah sel dari tumor yang ada di sana. Selama proses itu, saya dibius, tapi menurut istri saya yang juga hadir ketika mengamati sel itu di bawah mikroskop, para dokter mulai menangis karena ternyata itu adalah jenis kanker pankreas yang sangat langka dan bisa disembuhkan lewat operasi. Saya pun menjalani operasi dan dan kini saya sudah sehat. Ini adalah kondisi paling dekat saya dengan kematian yang pernah saya hadapi. Setelah melalui semua itu, kini saya bisa
dengan lebih yakin mengatakan kepada kalian bahwa ketika kematian merupakan sebuah konsep yang berguna, tapi murni intelektual. Tidak seorang pun mau mati. Bahkan orang-orang yang ingin masuk surga pun tidak mau mati untuk bisa sampai ke sana. Tapi tetap saja kematian adalah sebuah tujuan yang akan kita semua tuju. Belum pernah ada orang yang lolos dari kematian. Dan memang begitulah seharusnya yang terjadi. Kematian adalah agen dari perubahan hidup. Ini menyingkirkan semua yang sudah tua guna membuka jalan bagi yang baru. Dan saat ini yang baru itu adalah kalian, tapi suatu hari nanti, tidak lama dari sekarang, perlahan kalian akan menjadi tua dan juga disingkirkan. Maaf kalau saya menjadi sangat dramatis, tapi ini ada benarnya. Waktu kalian terbatas, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan biarkan kegaduhan dari pendapat orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri kalian sendiri. Dan yang paling penting, beranilah untuk mengikuti kata hati dan intuisi kalian. Karena entah bagaimana caranya, kata hati dan intuisi itu sudah tahu kalian ingin benar-benar menjadi apa nantinya. Yang lainnya tidak akan terlalu penting. Waktu saya masih muda, ada sebuah penerbitan yang bernama The Whole Earth Catalog. Bisa dikatakan ini adalah satu kitab dari generasi saya. Katalog ini diciptakan tidak jauh dari sini, di Menlo Park, oleh seorang bernama Stewart Brand. Ia menghidupkan katalog itu dengan sentuhan puitisnya. Ini terjadi di tahun 1960, sebelum era komputer dan desktop publishing. Dan semua dibuat dengan mesin ketik, gunting, dan kamera Polaroid. Ini semacam Google dalam bentuk buku bersampul tipis yang ada 35 tahun sebelum Google ada. Katalog ini sangat idealis, syarat dengan produk-produk yang bagus, dan pemikiran yang hebat. Stewart dan timnya menerbitkan beberapa edisi The Whole Earth Catalog hingga akhirnya mereka menerbitkan edisi terakhir. Ini terjadi di pertengahan tahun 1970-an dan saya masih seusia kalian. Di sampul belakang edisi terakhir katalog itu ada sebuah foto suasana jalan pedesaan di pagi hari. Semacam suasana ketika kalian yang punya rasa petualangan biasa menyetop mobil untuk ditumpangi. Di bawah tulisan itu ada tulisan kata-kata stay hungry dan stay foolish. Atau tetaplah lapar dan tetaplah bodoh. Ini adalah pesan perpisahan mereka. Tetaplah lapar dan tetaplah bodoh. Dan ini selalu menjadi harapan untuk diri saya sendiri. Dan sekarang kalian yang lulus akan memulai sesuatu yang baru. Saya pun berharap ini untuk kalian. Tetaplah lapar dan tetaplah bodoh. Terima kasih banyak semuanya.